Ini kan di WhatsApp sahabat, di WhatsApp, artinya bahwa di grup-grup itu tidak semuanya orang memakai pikiran untuk berdiskusi, semuanya memakai emosi. Nah ini berbahayanya, berbahaya ini. Agama ini kan bajingan, memelesetkan kata takbir untuk kepentingan nafsunya. Sekitar 3 orang luka ringan. Kayak sugik saya. Atas nama agama melukai orang, ini gimana ini? Jadi tidak ada kemudian filtersasi di media sosial, kecuali pikiran kita yang menjadi filtersasinya. Makanya di sini penting untuk kemudian kita menjaga kewarasan pikiran agar bisa memfilter apa-apa yang hadir di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang konsisten menonton channel saya Manusia Plural, yang mudah-mudahan ada esensi atau ada hikmah atau ada ilmu yang saya berikan semenjak saya membuat konten dari awal sampai kemudian udah berapa ratus video lah. Jadi gini sahabat-sahabat, mudah-mudahan meskipun ini saya di belakang pantau tidak mengurangi rasa hormat saya dan tidak mengurangi esensi yang akan saya bicarakan. Meskipun isu ini adalah sudah cukup lama, tetapi kemudian kemarin muncul. Ya, masih kemarin tanggal 20 Agustus 2020 itu muncul asal-usul kenapa ada penyerangan kepada salah satu Habib di Solo. Acara Midodareni diserang oleh satu kelompok mengatasnamakan agama. Wallah. Nah, kita akan lihat nih, kemarin beritanya baru muncul. Saya akan bacakan, mudah-mudahan ini menjadi perhatian dan menjadi kewaspadaan untuk kita bermedia sosial. Jangan kemudian terpancing emosi akibat media sosial. Nih ya, dari news, penyerangan atas nama agama di Solo dipicu hasutan di grup WhatsApp. Judulnya juga sudah berbau media sosial. Artinya apa? Bahwa media sosial hari ini digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk membangkitkan emosi orang lain, untuk menghasut orang lain agar kemudian menghina orang lain. Nih, jangan sampai ya. Kepolisian telah memeriksa 12 orang dan menetapkan 8 tersangka kasus penyerangan atas nama agama di Mertodranan, Pasar Kliwon, Solo, ya, Sabtu malam. Berdasarkan hasil penyelidikan, kerusuhan tersebut bermula dari hasutan di grup WhatsApp. Para tersangka berkoordinasi melalui WhatsApp sebelum berangkat menuju ke Mertodranan. Metrodanan. Sulit amat. Allahu Akbar. Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Sapri Simanjuntak mengatakan tersangka berinisial BD yang ditangkap seusai kejadian diduga sebagai otak pengerusakan. BD berperan sebagai admin grup serta turut mengajak dalam aksi itu. Nah, ini harusnya kemudian yang menjadi otak pertama kali yang harus segera ditangkap nih, karena sudah kemudian melakukan penghasutan di media sosial. Penghasutan di media sosial. Ada undang-undang ITE jelas di sana. Ini terlalu ini ya. Biarkan. MP-nya harus terlihat, katanya sahabat, saya bacakan aja, MP Manusia Plural. Kemudian sudah berhasil mengerucut ke salah seorang tersangka yakni BD alias BA sebagai seseorang yang memulai menghasut di grup WhatsApp. Penghasutan BD membuat anggota grup datang ke lokasi tidak bersamaan tetapi bertemu di lokasi, ujar Kapolresta.
Jadi ini sangat berbahaya media sosial digunakan sebagai koordinasi melakukan kejahatan. Ini berbahaya. Media sosial memang sekarang ini efektif untuk kita menggunakan media sosial, mau untuk kemudian ke jalan kebaikan, mau ke jalan keburukan. Nah ini makanya kalau sebelum ada media sosial itu media itu ada dua, media nyata, kemudian media gaib. Nah sekarang ada juga media maya. Media nyata mungkin hari ini yang kita bertemu tatap muka, yang tidak akan ada kebohongan. Saya bertemu dengan Anda di dunia nyata mungkin sedikit akan berbohong, tapi misal di dunia maya saya bisa berbohong, Anda bisa berbohong. Saya bisa mengaku sebagai ulama, Anda juga bisa mengaku sebagai seorang ulama. Saya bisa mengaku sebagai seorang santri, Anda bisa mengaku sebagai seorang santri. Jadi tidak ada kemudian filterisasi di media sosial, kecuali pikiran kita yang menjadi filterisasinya. Makanya di sini penting untuk kemudian kita menjaga kewarasan pikiran agar bisa memfilter apa-apa yang hadir di media sosial. Karena tidak ada yang menjadi filternya, nggak ada, kecuali kita sendiri, kewaspadaan kita sendiri, pikiran kita sendiri, disaringnya oleh pikiran kita sendiri. Waspada kita terhadap media sosial. Apapun yang ada di media sosial kita harus waspada. Itu. Ia menambahkan dari 8 tersangka, kepolisian mengidentifikasi beberapa grup WhatsApp dari para tersangka. Menurutnya, seluruh tersangka berasal dari gabungan beberapa kelompok yang berbeda. Ini kan keren. Di dalam hal kejahatan bisa menyatukan dari berbagai golongan. Akibat hasutan di media sosial, tujuannya satu tujuannya ingin merusak, ingin menghakimi seorang Habib yang dituduh sebagai Syiah. Wallahu a'lam. Meskipun Syiah, apakah cara itu kemudian elegan? Apakah cara itu kemudian manusiawi? Apakah cara itu yang dibenarkan kemudian Islam? Saya kira no. Bukan itu. Apalagi hasil kemudian hasutan di WhatsApp tanpa ada kajian yang benar-benar serius dan jelas. Kalau misal hasil musyawarah, kajian yang jelas tidak melalui grup WhatsApp, kemudian menghasilkan satu kesimpulan bahwa memang itu harus diserang atau apapun itu namanya, mungkin agak wajar. Tapi ini kan di WhatsApp, sahabat, di WhatsApp, artinya bahwa di grup-grup itu tidak semuanya orang memakai pikiran untuk berdiskusi, semuanya memakai emosi. Nah ini berbahayanya, berbahaya ini. Jangan diulangi lagi, sahabat. Kasihan kan sekarang mendekam di penjara, ya. Jangan diulangi lagi. Lagian itu tidak manusiawi, ya. Kemudian pendidikan. Sebelum kerusuhan pecah, puluhan orang tidak dikenal mendatangi rumah salah seorang warga sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Tak lama berselang terjadi keributan di Mertodranan yang mengakibatkan sekitar 3 orang luka ringan. Kayak sugik saya. Atas nama agama melukai orang, ini gimana ini? Pendidikan kekerasan, pendidikan penghakiman, ini justru sangat jauh daripada nilai-nilai ajaran Islam. Apaan ini? Keluarga dikumpulkan karena mau lamaran, tapi dikira acara tertentu, mereka dikira kelompok tertentu atau bagaimana, saya kurang tahu. Selain menyebabkan 3 orang luka, keributan di Medan itu juga membuat beberapa kendaraan rusak saat berbuat kisruh. Sekelompok orang memekikkan teriakan takbir. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan sahabat, merusak, menghina orang atas nama agama, memekikkan takbir untuk menghinakan manusia yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada nggak riwayat yang menyebutkan hal itu bahwa Nabi Muhammad? Saya kira enggak. Ngarang aja lah. Takbir itu ketika kita memekikkan kata takbir, itu justru kita sadar bahwa kita lemah.
Bahwa kita tidak ada apa-apanya, bukan merasa angkuh diri, bukan merasa bahwa dunia ini dan agama ini adalah milik Anda. Ketika memekikkan takbir, Anda merasa lemah, ada di bawah, sehingga perlu kepada yang maha besar. Akbarullah, menyebutkanlah kemudian akbarnya Allah. Dan kita merasa kecil, bukan merasa besar, bukan merasa yang memiliki agama dan orang lain tidak berhak untuk memeluk agama. Ini kan bajingan, memelesetkan kata takbir untuk kepentingan nafsunya. Bahaya. Ngaji mau Aldo. Masa mencurigai midodareni yang dilakukan semalam itu merupakan kegiatan ritual keagamaan diyakini oleh penganut Syiah. Oke, sahabat-sahabat semua, memang intinya itu bahwa mereka menduga bahwa itu adalah kegiatan Syiah. Satu kali lagi saya katakan, mau itu kegiatan Syiah, mau itu kegiatan apapun, ketika berhubungan komunikasinya dengan manusia, maka kita sebagai manusia yang lain tentunya harus menghargai manusia yang lain. Oke, Syiah itu mau tidak mau diakui atau tidak, oke, memang menurut pandangan saya sebagai Sunni pun itu adalah kurang tepat, menyimpang. Namun kemudian apakah seperti itu harus caranya menyikapi orang yang katakan menyimpang menurut pemahaman kita, bukan menurut mungkin keinginan Allah. Oke, menurut pemahaman saya pun Syiah menyimpang, tapi lebih menyimpang orang yang menghakimi Syiah tersebut. Saya kira itu lebih menyimpang karena kemudian tidak memuliakan esensi nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Satu kali lagi saya kutip kata-kata Maulana Habib Lutfi. Ya, Habib Lutfi pernah berkata, kalau kita tidak bisa menghargai orang lain karena beda agama, hargailah mereka karena sama-sama manusia. Mungkin saya akan kemudian racik itu kata-kata. Kalau kita tidak bisa menghargai orang Syiah karena beda keyakinan, karena beda pandangan, karena khilafiyah yang tertentu, maka pandanglah orang Syiah itu sebagai sama-sama manusia yang mesti kemudian kita muliakan dan jaga sama-sama. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, bahkan ukhuwah basyariyah. Ini harus satu paket, tidak bisa dipisah-pisah. Saya hanya ukhuwah Islamiyah tapi tidak ukhuwah basyariyah, saya kira enggak. Itu kurang tepat. Saya hablun minallah tapi tidak mau hablun minanas, itu juga kurang tepat. Anda hablun minallah harus mesti hablun minanas. Oke, ketika Anda ukhuwah Islamiyah, maka harus juga ukhuwah basyariyah, bahkan ukhuwah wataniyah. Ya, cinta tanah air. Nabi Muhammad itu sangat cinta terhadap tanah airnya. Ya, oke, mungkin itu saja yang bisa kemudian saya kupas dari berita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya di siang bolong, yang mudah-mudahan tidak membuat bolong pikiran kita dan hati kita tidak membuat bolong, tetap tebal keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita, hati nurani kita, keimanan kita tebal, pikiran kita tebal, mengingat asma Allah, mengingat kemudian sifat-sifat Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghaniyun, dan Maha segalanya. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.